Damai ni debatana sumurung sen saluhut na roha ima mangaramo tia-tia roha dohot pikiranmu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatani debata nagabe uzahan ni jamitata di bagasan minggu sadarion ima minggu advent na badua hon. Ujahama dihita Yesaya 40 ayat sada saha rodi 5. Seorang malidot disim. Apuli hamu mabangsoki ninna debatamuna. Hata apul-apul madok kamu tu rohani isi ni Jerusalem jala juho kamu matuna sida. Nunga marujung parukilonna. Ay nunga saleh sedosanay. Ay nunga dijalo sian tangan di jahuba silopit dua sikat ni saluhut dosana. Suara ni na jauh-jauh di halongonan pauli hamu madalad di jahuba. Patigor hamu madiadaran dalam balubung ni dewatatta. Ikogohad do nasarura. Jala parejeton nasa duluk dohok butul-butul. Jala gabe nahornop do namarnako tuat. Jala gabe rura tanggurung ni dolok. Jadi patarma hamuliau ni jahuba jala sange nasa sibuk marnidasa. Ay pamangan ni jahuba do mandok. Ima sahakna. Horas adpen madihita saluhutna. Hamu kadongan dohonodo kita harus bangga dengan kemajuan teknologi sekarang ini. Lumobi mah dengan adanya Google Maps yang ada di handphone kita masing-masing. Dengan Google Maps kita bisa menjangkau daerah atau tempat yang sebelumnya belum pernah kita jalani. Sadok, Holland, tabukan noni di media dari kita. Lalu taklik kita sudah diarahkan kemana kita harus pergi sesuai dengan permintaan kita. Alai jujur, ketika kita menjalani itu dan menikmati kecanggihan teknologi, dan namadok semua urusan kita selesai di bawah ini. Ay gudang dohala na mengandalkan Google Maps, ternyata dia nyasar sendiri, kadang dibawa ke jalan yang tidak pas dan tidak benar. Lapatan na macayarong dope kemungkinan untuk tersesat. Alani ternyata di paingoti mahita dang boy semata-mata kita mengandalkan apa yang ada di dunia ini secanggih apapun, sehebat apapun, semua ada batasnya. Oleh karena itu siapapun orang yang terlampau mengandalkan dunia ini dengan segala kemampuan dan teknologi yang ada di sana, boleh itu di satu sisi sepertinya akan berhasil, tapi di sisi lain itu bisa membuat kita celaka juga. Oleh karena itu saudara, jangan semata-mata mengandalkan segala kemampuan berpikir cara-cara duniawi, bahkan cara-cara dengan mengandalkan teknologi yang ada di dunia ini. Kita butuh panduan lain. Kita butuh sesuatu yang bisa kita andalkan yang menentukan arah kita ke depan. Mencari jalan pintas, mencari cara-cara yang gampang di dunia ini dengan mengandalkan teknologi yang ada di dunia ini, itu bisa membuat kita tersesat. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui minggu Advent ini, agar kita tidak nyasar, agar kita tidak kecewa, kita butuh panduan lain. Kita butuh sesuatu yang mengontrol arah jalan kita ke depan, yaitu kekuatan dari firman Allah. Itu sebabnya tema kita hari ini mengajak kita untuk mempergumulkan bersama sebuah tema yang cukup besar yang harus mengarahkan kita dalam perjalanan kehidupan kita melalui dasar minggu Advent yang kedua ini, yaitu persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya bagi Allah. Tabotodo bangsoi-bangsoi yang sudah benar-benar bergumul dan mereka ada dalam pembuangan. Di tengah-tengah pembuangan itu mereka sudah kehilangan harapan, kehilangan semangat dalam banyak hal karena berbagai tekanan yang mereka alami. Itu adalah akibat dari dosa, itu adalah akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang mereka yang sangat mengecewakan Allah. Di satu sisi mereka beribadah kepada Allah, tetapi di sisi lain mereka terus mengandalkan apa yang memuaskan mereka secara kemanusiaan mereka.
Itu sebabnya Allah sangat kecewa bagi kehidupan mereka sehingga Tuhan membuang mereka, membiarkan bangsa Babel menjajah bangsa itu. Alai para siroha bulu do debata dang di pasobbu dang di paloas torus nasida di bagasan nak kaparukilo doh si taunoni alanido Roma debata laho manopo nasida pabuahon bahwa semua itu bisa berakhir seberat apapun itu. Dia may iman na didokon na ibagasa turpukon tanda bahwa Allah adalah Allah yang terus ada di pihak mereka. Na perjulo om mananek pasahaton di turpukot tu hita bahwa penghiburan dari Allah tidak pernah berhenti bagi umat yang menderita. Di ayat pertama ibu itu berengota, hiburkanlah umatku, demikian firman Allah. Bangsa yang ditinggalkan itu, bangsa yang ada dalam pembuangan itu adalah bangsa yang ada terus dalam pemeliharaan Allah. Dang daus di batasan nasida pakilalan nasida do pakilalan songon bangso na ditinggalkan. Alanido ro de bata paingoton nasida bahwa penghiburan yang sejati bagi mereka adalah datangnya dari Allah. Odorana naik si parukil honot tadi minggu atpe boido godang aka si taonon boido godang aka nama nekan boido godang aka nama baik kita marukil di bagasan nguluon alai dang jadi paluasotan noni mangorui akalas ni roha sukacita semangat di bagasan nguluta alana marhide turupukon. Allah sendiri adalah Allah yang bertindak menghibur kita dalam segala sesuatu dalam dosa-dosa kita. Nabi Yesaya adalah nabi yang menunjukkan bahwa penderitaan mereka tidak akan berlangsung lama. Paru kiloni dan paru kilon nama noktongi. Hukuman atas dosa-dosa mereka telah selesai dan pemulihan sedang mendekat. Pesan ini menegaskan bahwa Allah tidak pernah melupakan umatnya. Dalam kasihnya Allah datang untuk menghibur, memulihkan, dan memberikan harapan baru. Odoragogo dihita kangang do tinang dam. Tengok bi majo gudang aka persoalan namanakan hita di bagasan guluon. Kita selalu merancang yang terbaik, mengupayakan yang terbaik. Allah saya dong do nama nosak kita. Saya dong do menekan kita dari berbagai arah. Alai hudok matuhamuna. Dang bui atau rota. Bagaimana matahari bersinar. Bagaimana sejuknya malam dan angin malam. Dan bagaimana dinginnya malam, teriknya matahari. Kita tidak bisa atur itu semuanya. Tapi kita bisa atur suasana hati kita masing-masing menghadapi apapun yang ada di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari di dalam kehidupan ini. Hidupan naro sahala bijak madok tak seorang pun sanggup memasuki dan menyakiti hatimu kecuali kau mengizinkannya. Ngabi akamang doh tinang. Boy atau romo mata ani arian, so dia berbicara, so dia ngaliniari, so dia sejukna, alai suasana hatimu, kamu bisa atur itu. Pengalaman madok, bere kamu nama, saya diulazol mana tikos, alai saya dong do cara-cara di portibion lau merusak itu, dang boy atau romo, dang boy desainom noni. Jangankan orang lain, odona sejeriku paingot, dang buy atau romo bagaimana kata-kata, sikap orang-orang yang ada di sekitarmu. Alai satu hal yang bisa kamu atur adalah dirimu. Alani sonari tergantung di homa, sonna di dok nana malo ima, boha palwasom budai manegai hati-hati doho roham, gomat dok hatani dia batom matiup. Hiburkanlah, demikianlah firman Allah. Apu lima. Dapatanna dang bui mago lasni roha dang bui mago sukacita bainon ni manangaha betaho. Alani di minggu Advenon jangan pernah kehilangan sukacita oleh karena apapun dalam kehidupanmu sehari-hari. Sadok isema sumber penghiburanmu adalah Allah sendiri. Seberat apapun persoalan, seberat apapun cara dunia ini menekan kamu. Alai, ingat ma.
Tuhan adalah penghiburanmu yang sejati. Imana parjolo dungina padua hon molo huboto do debatado sibuan sukacita penghiburan di bagasan ngulukku totui ko pasti honokku daksai hola nawi ko marlas ni roha alai saya harus pastikan juga bahwa hidup saya ini adalah hidup yang menjadi sukacita kepada siapapun. Sonari si pareso diri Nabi mahita holam mangalulilas ni roham doho, holam mangaluli sukacitam doho, holam mangaluli suksesmu doho, holam mangaluli keinginan-keinginanmu doho, manang naadong do pesangai dipikiri ho bagaimana orang lain bersuka cita. Tetapi manusia sekarang sudah menjadi manusia yang makin egois. Manusia hanya mengendalikan dirinya sesuai dengan kepuasan, harapan dan cita-citanya sendiri tanpa tahu bagaimana itu sudah melukai siapapun dalam kehidupan kita sehari. Kita tahu hidup ini adalah sebuah persaingan. Benar, persaingan kita harus tahu. Dengan persaingan kita harus memenangkan sebuah kompetisi. Tapi saya harus katakan, apakah karena persaingan kamu harus menghilangkan sukacita orang lain atau tidak? Kamu hanya mencari sukacitamu. Halak na majalo las ni roha, halak na terhibur, halak na niapulan ni debata. Totu itu nido bahwa bahwa sukacita itu bukan hanya miliknya sendiri, tapi melalui sukacita itu dia harus menghadirkan sukacita itu kepada siapapun dalam kehidupannya sehari-hari. Tonari bereng ma. Sedia gudang malas ni rohani halak di ulah. Sedia gudang mengulum berdampak tu halak nasing. Mabiarau son nani dok halak batak go gabe situ jang nagadap situ guna jongjong. Artinya orang-orang biasanya makin mencaci orang-orang yang sedang tersandung, terjatuh dan terjerembat, bahkan mengeluh-elukan orang yang sedang di puncak kejayaannya dan suksesnya. Jadi dong nguluon, jadi oleh mata puli mah. Situ Pak Namo nang guna menguluon. Maul lebih halak berpihak dalam penderitaan orang lain. Alai marhite minggu Advent sadarion molo di dokokodo hanak naniasian di debatan nani haolongan di debata. Saudara adalah orang yang dihiburkan oleh Tuhan. Sonari ulummu adalah menghadirkan sukacita itu kepada siapapun. Penghiburan dari Tuhan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga harus kita bagikan kepada orang lain. Kita adalah saluran cinta kasih Tuhan di tengah-tengah dunia yang terluka ini. Salineh hudok, kita harus menjadi saluran cinta kasih Tuhan, alamat penghiburan dari Tuhan ke tengah-tengah dunia yang terluka ini. Di mana ada penderitaan, di mana ada duka cita, hadirmu adalah hadir yang menghadirkan sukacita. Teman-teman di rumah tangga, perauma tahulah teh, babay non, mamulun. Segudang-gudang kita arsa di luar, ale pastikan kehadiranmu ke rumahmu adalah kehadiran yang membawa sukacita. Kehadiranmu ke tiap persekutuan yang kamu bangun adalah kehadiran yang membuat sukacita kepada siapapun. Iman apa dua, dungin apa tuluhon, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Ayat tulunai madok, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah. Tentu gambaran ini mengingatkan kita pada persiapan jalan bagi seorang raja yang akan datang. Tentu tabotodo molo naneng ro rajai, semua persiapan, semua protokoler harus benar-benar tersusun rapi. Karena yang datang itu adalah seorang raja besar. Jemolo dipakai istilah, jalan harus dibuat lurus, rata, dan siap untuk dilalui. Molo di negara tahun waeng, go karpet merah ikut parade, sodok raja naneng roi, ikut do raja yang benar-benar nyaman. Tentu secara rohani ini adalah seruan untuk umat Allah mempersiapkan diri, hati, dan hidup mereka menyambut kedatangan Tuhan. Neng roda maraja itu gulum. Saunari parade mah. Paret de manasa betul-betul segala hal yang mengacaukan hatimu, segala hal yang bisa mendukakanmu, segala hal yang bisa mengecewakan raja yang akan datang itu. Sadok fokusmu ke raja naneng roido.
Menoneng las roham, parade dirim, parade roham, parade rumah tangga, parade ngulum. Dia akan datang. Pastikan dia akan datang dengan membawa sukacita itu kepada kehidupanmu sehari-hari. Hidupan na, bolo tabereng deson, ungkapan padang gurun, ini adalah ungkapan yang melambangkan kondisi hati manusia. Ngata boto padang gurun, sering gersang, lalu padang gurun itu adalah tandus, kering, terik matahari, debu. Ini padang gurun, bahkan batu-batuan yang tentu juga bisa menambah panasnya padang gurun itu sendiri. Tentu suasana hati tadi, suasana ninggulut tadi. Kita harus jujur, hira sohong padang gurun ini biru sifat rohawan, sifat mamoho pon, hacit, pakilala, dak tabu, dohot sudiak kana manosa ibagasan ngulun. Ay jujur mana gudang apa rukilon na sotar hatahot. Nagudang apa rukilon na subuy doho ng manangaha. Ako dok manuak tu hita. Ala ni gudang si tao noni, si pata nga di tekani ba, nang merasa ba di tekabbe. Ala boha, nga so na ka parukilon ni sudi. Daripada tabba persoalan na roha, tolong mo pinahoho masudi. Jalaw do na borat. Hati-hati. Molo gabi dangi rasa hokobe manangaha be penderita ini memang nagudang na beres sih. Bro dak kiningan. Adong gozolma nga tertekan, ale nang merasa ditekan. Tong bersuka cita. Anggoy nga sahib be, sibatan na be. Alani do perasaan manang na dia be bagasang muluon na magabati hita di manangaha petaho, ingo ma. Si paresod de. Kita harus benar-benar membersihkan padang gurun, patureho ni sudi bagasan gulut, sehingga yang akan datang itu, raja yang akan datang itu, ada raja yang benar-benar hidup dalam sukacita kita kepada Tuhan. Alani na perjulo, pature maso, bertobatlah. Belum ada kahuranga dosa na diulah ko na sa lengon, nengro na matuhani. Tok ma, ampunilah dosa-dosaku. Alai unak kolan manggido pengampunan dan berubah. Sadok segala kemarahan, kekecewaan apapun yang membuat padang gurun kehidupanmu itu makin berat. Akuilah sehingga datang raja yang datang itu adalah raja yang bisa memasuki kehidupanmu. Dukoni paturi hubunganmu dohot debata. Bangun relasimu dengan Tuhan. Buka hatimu untuk disegarkan cinta kasih Tuhan. Pakulingi Tuhan ini. Dapat to ni man. How li man ibagasan gulub di tonga-tonga ni si taonomi. Pangido ibagasan tangyang. Ede humma ede di Jehovah. Napatuluhon bangun relasi sosialmu sebagai wujud pertobatan, sebagai wujud dari sebuah relasimu yang sungguh-sungguh dengan Allah. Biar kamu daripada halak na bertobat, halak na membangun relasi yang sungguh-sungguh dengan Allah adalah orang yang sanggup membangun relasi sosial dengan baik. Kamu dalam relasimu bukan demi kepentinganmu, tapi relasimu adalah demi kemuliaan Allah di dalam surga. Anggau mandokon padang gurun akan berubah menjadi tanah yang subur. Jarodoh hulara. Sutunggu dono yang rumah tangga sudah menjadi rumah tangga yang dipenuhi oleh padang gurun. So tunggu naik parsaurat tebaga seperti bion pada parsauran yang sudah seperti gurun. Tidak nyaman lagi. So tunggu naik hurian di debata. Hurian benar-benar sudah ada di padang gurun. Karena perilaku dari orang-orang yang ada di dalamnya yang tidak lagi mengabaikan bagaimana cinta kasih Allah. Sekarang harus pastikan siapapun saudara, siapapun kita, padang gurun kita harus berubah menjadi tanah yang subur. Karena Allah ada di pihak kita. Karena Allah yang akan datang itu adalah Allah yang kita pastikan datang memasuki kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita dipanggil untuk meluruskan jalan. Meluruskan jalan adalah ajakan untuk menata ulang hidup kita agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ngahudok nakiningan kita bangga dengan kecanggihan teknologi ini yang bisa memandu kita dalam banyak hal sesuai dengan keinginan kita. Alai hudok mak.
ini bisa berbatas. Google Map yang kita banggakan itu tidak selamanya membuat kita bersuka cita. Tidak selamanya memuluskan jalan kita. Tetapi kadang membuat kita juga tersesat. Oleh karena itu, luruskan jalanmu melalui Minggu Advent itu, agar benar jalan itu adalah jalan yang benar-benar jalan di dalam kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Atau dia main apa dulu? Tentukan apa yang menjadi prioritas dalam kehidupanmu. Sudedo rekod alai saya donggo narumikot. Dia mai tempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita di atas segala kesibukan kita di dunia ini. Ikono do prioritas ngulu ni ala na prosea. Audak boto nuai. Ambisi keinginan ikon na bagasa rohami do naik kasaut manang nalomo ni rohani debata. Odo perang batin kadang ibagasan guluon. Secara kemanusiaan mandok, rebut apa saja yang bisa menyenangkan hatimu. Jangan mau gagal. Konsep duniawi deh. Jangan dong zolman dahulu gagal. Oleh karena itu semua orang akan berupaya memenangkan setiap kompetisinya. Alai kudo ma. Kalau kompetisi, kalau hidup ini hanya menjadi prioritas dalam kehidupan kita, bagaimana memenangkan itu, maka hidup kita ini akan menjadi kanibal. Semua orang akan saling memakan dalam kehidupan ini. Manusia akan semakin rakus dan serakah dalam kehidupan ini. Odo nama bemarsak kita bagasan guluon. Alani unang orientasi diri menaik ke patorehonom. Alai dia do bagaimana kamu terus memprioritaskan Tuhan dalam kehidupanmu. Dan nama dokon kung gabi tinggal hono tempat pertibion. Alai kung berbeda do cara ni jolma nama gulu nama memprioritaskan debatahi bagasan guluna. Salinai unak kolado di hapor sayho debata, unak kolado ijamita hoko taringo tu debata, unang idokoko ibanguko hubunganmu doho tangyangmu tu debata, ale ngulum dan ngulu nam memprioritaskan Tuhan dalam kehidupanmu. Ingat, dunia ini bisa memberikan apapun, tapi ingat Tuhan adalah pencipta dunia ini. Abe kamu tikirosi bulisi, madapoto Tuhan ini. Mulolo ho marsoba tu au leono kuma tu fude tu ho na deportivo ne itatap nesi itatap Jesus do ho sibolisi si dulu hi sude kahibaton deportivo naneng do hono ku imagudani bah portivo do narumikot ngulu do narumikot manang na debata. Pastikan Tuhan adalah yang lebih prioritas dalam kehidupan. Oleh karena setiap jalan yang kamu bangun adalah jalan yang menuju kepada kekekalan, jalan yang menuju kepada Tuhan, jalan yang menuju kepada sukacita bersama dengan Tuhan. Lalu yang berikut adalah hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Halak nang memprioritason, halak nang mangulu dalam kontrol Tuhan, halak nang mangulu di dalam rel ni debata. Dia akan berusaha menyingkirkan kebiasaan buruk, ketidakjujuran, sikap egois, lalu menggantikannya dengan kasih, keadilan, dan kerendahan hati. Abe, molo trekmu, trek di bagasan lomoni rohani debata, jalur dalam jalur kebenaran Tuhan, mudah ini pasti do timbul. Alai hodo noai, buah morok doho sia trek di Tuhani, morok doho sia lomoni rohani Tuhani, manang na rumiko do diho kepentinganmu, manang na rumiko diho di bagasan nguluna di portibion. Alai hudok, orang yang hidup dalam trek Tuhan, dia akan mampu mengabaikan segala hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang menguli bagasan hita. Hulala soon halak dapur sia ikut di bagasan rel na sooni do hita. Dunia ini bisa membangun kemudahan-kemudahan, membantu apa yang kamu inginkan. Alimun mago di bata, bado. Dia do narumiko di ho. Jupang na niluluamu, jupang na mabelas ni roha malay mago di bata ibagasan gulum. Ino mo sanari. Toy, nikmati sudah di bagasan portibion. Alay mago di bata. Manggota bunyi ada bahasa betullah. Dapat Tuhan ini, dapat portibion. Alay selama kadang tidak akan selamanya bisa dapat seperti itu.
Ayo ko halak na porsi halan itu ni gabi gudak paru kilon na gabi gudak si tahun na. Halak na mangul dua gasar trek kebenaran gabi sifat manda hati-hati na. Alai hudak ma. Kamu boleh menderita, kamu boleh bergumul di dunia ini, tapi hidupmu bersama Tuhan tidak akan pernah terabaikan. Idu narumiko iba gasar ngulon. Pastikan trekmu adalah trek dalam kebenaran, trekmu ada dalam cinta kasih Tuhan. Mencintailah dan teruslah hidup dalam kebenaran. Luruskan jalanmu dan trekmu itu adalah jalan kebenaran Tuhan. Lalu yang ketiga adalah membuka jalan untuk membuka jalan untuk Tuhan di hati orang lain. Melalui kesaksian hidup kita menjadi berkat bagi sesama sehingga mereka juga dapat mengenal Kristus. Ngabe? Odo istilah buat cadanari. Alani dalam trekmu itu, dalam perjalanan hidupmu itu harus kau pastikan kemuliaan Tuhan akan terukir di hati semua orang. Waduh rohamuna. Budo waduh munoni. Merdala ko dalam trek Tuhan, tapi kamu harus pastikan juga persinggahanmu juga adalah persinggahan yang menggugah hati siapapun dalam kehidupanmu sehari-hari. Isebarat di sebuah perjalanan, mulu ngaluza iba, di haluza ni tinggal berhenti iba di rest area. Nikmat ma perasaan ni si tabu. Jala na di rest area ipe, bui mendapatkan sukacita. Bah, bui berita soni, kamu lelah. Luza doho. Tapi dimanapun persinggahanmu ketika kamu membangun jalan, trek perjalanan bersama dengan Tuhanmu, orang yang kamu singgahi itu juga adalah orang yang bisa mendatangkan cinta kasih Tuhan. Ino nodokon nakiringan na perjulay, mul halak na manjalo penghiburan siya debatado au. Tentu juga saya harus menjadi orang yang menghadirkan penghiburan bagi orang lain. Banyak orang yang mengecewakan. Baik pastikan, karena kamu berjalan dalam trek Tuhan, kehadiran adalah kehadiran yang membuat sukacita di sana. Kemudian persiapan rohani bukan sekedar lahiriah. Dalam masa Advent kita sering kali terfokus pada persiapan lahiriah, menghias rumah, memasang lampu atau menyusun acara Natal. Wah, arong bebe nang ijabut tabi. Sudah ka ornamen ni. Bahkan Advent don wae nganggo pohon Natal ngamar zong-zong ben wae. Dengar dong nasala di sini. Kita mau menyambut sukacita karena ini adalah sukacita kita bersama. Alaina rumikot ima. Orang yang sudah mempersiapkan jalan kepada Tuhan adalah orang yang membuka ruang hatinya, ruang hidupnya, ruang rumah tangganya, pikirannya, semua menjadi ruang yang dipersiapkan. Itu menjadi tempat kelahiran bagi Tuhan itu sendiri. Teman-teman, menanggapi masa pastikan jalan Nabi Naturemi adalah jalan yang benar-benar membawa dan menghadirkan bahwa Tuhan yang akan datang itu adalah Tuhan yang akan datang di dalam kehidupanmu. Amin. Pasti komai. Lalu na terakhir masih tepuk tahun menjadi penabur kebaikan kepada siapapun. Sama ayat 5 dah, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Ayat ini adalah pengharapan besar yang menggambarkan janji Allah bahwa kehadiran Allah dan kemuliaannya akan terlihat oleh semua orang. Melalui kata-kata ini, melalui kalimat ini, Yesaya berbicara tentang seorang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan menyampaikan kabar baik seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kita tahu Yohanes Pembaptis adalah figur yang disebut Yesaya sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun, mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Yohanes tidak hanya menyerukan pertobatan, tetapi juga mengarahkan orang-orang kepada Yesus sebagai Mesias. Tugas dari Yohanes adalah tugas yang sangat besar untuk menyampaikan kabar baik bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Jalau do tugas na subuhi morot siya kita kamang do tinangda. Manang na dia pe
Kemuliaan Tuhan adalah kemuliaan yang harus kita nyatakan dalam kehidupan ini. Nengroda ba Tuhan ini. Kerajaan Allah ini sudah dekat. Allah ini pastikan sesulit apapun nyatakan kemuliaan bagi Allah. Di tonga-tonga ni lupa doma kemuliaan bagi Allah. Di tonga-tonga ni si taono mipe katakan kemuliaan bagi Allah. Di tonga-tonga ni sahih mipe dok kemuliaan bagi Allah. Dialah raja kita, raja yang datang kepada kehidupan kita masing-masing di tengah-tengah hidupan kita ini. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk melanjutkan misi ini, menjadi penabur kebaikan, menjadi penabur sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari. Buhama bainot tamangulawoni na parjolo. Saksikanlah Tuhan melalui kehidupanmu. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Sekali lagi saya baca, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Ngabe pasaha, Mbak. Petao na masa, tugasmu adalah untuk menyatakan terangmu, sukacitamu, cahaya kehidupanmu. Kalau dorang, gona pula do gongo mo tu hita sudi, boido si taono godang, boido haci roha, terang dan kemuliaan Tuhan harus dinyatakan. Asa dia, asalam dibereng halaka kaulau nadenggan, jala mereka ikut memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu ini adalah kesaksian nyata tentang kasih Allah dalam hidupmu. Boido torut seperhitian di holongi roha yang dibatai bagasan gunung. Boido to harus pernyataan cinta Tuhan. Boido ho gawi perhatian ni holong ni rohani di bata di bagasan golup sehari-hari. Iko boy. Memang ini berat, susah. Alai ikut di pihak ido hitam. Ido integritas ni ha Kristenon. Ido integritas ni ha Porseaon. Bagaimana menemukan, merasakan, menyaksikan kemuliaan kehadiran Allah itu dalam kehidupan kita. Kemudian itu nyata dalam kehidupan orang lain. Dungi usaha maedita musai 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Orang yang hidup dalam firman Tuhan adalah orang yang tidak pernah kompromi dengan kejahatan. Orang yang hidup dalam firman Tuhan, orang yang hidup dalam kemuliaan Tuhan, orang yang hidup dalam kerajaan surga adalah orang yang tidak pernah berkompromi dengan sikap-sikap dunia yang tidak berkenan kepada Tuhan. Memang mulai rokok di son, tegorlah, nasihatilah, inna. Memang sisugo do halak na mangulaw na tikos. Sisugo do halak dapat punya prinsip. Sisugo do halak yang berusaha membangun trek yang baik. Ido hajol maunon. Ido meneber kamu na manuaing. Selalu menguntungkan orang yang hidup dalam sebuah kolaborasi. Walaupun itu persekongkolan itu adalah persekongkolan yang tidak selalu baik. Ay nguluon ada tayo istilah ni halak Batak. Namandok bahwa suara torok bo itu suara tikos. Mulungo sudi halak mandokinan matikos. Itu benda berbeda, itu susah. Berbeda itu selalu korban. Berbeda itu selalu terkhianati dan terzalimi. Alai hudok ma. Masih adakah orang yang mau seperti itu? Demi sebuah kebenaran? Alani do halak nama nasihati belum tang metode hono tajul mana sebuah sempurna. Alai orang yang mau menegur, mau menasehati, itu adalah sebuah pergumulan hidup yang bergerak dalam dua arah. Dia sekaligus membaharui dirinya, lampatureho dirinya, lalu kemudian dia merubah, mengajak manusia sekitarnya untuk berubah ke arah yang lebih baik.
Bakola no ni hidup bolu solo mu bazol mai babinde. Pinaima majuante. Agar anak koconi molon pinai ngot anak so do to pai ngot diri ni ba do tongi. Alai molo sektor mubat ada nak mundur mai itu. Kadao. Teruskanlah. Bangun nasihat, tegurlah, lakukan kebaikan. Itu benar di si Timotius. Hiduplah dalam kesabaran dan pengajaran. Seorang pengajar, seorang guru harus sabar. Alani boleh sirpol, boleh nasihati ho, dan itu berubah. Baru suruh amat tong. Memang menunggu proses. Tahu mak? Ngulu mai itu bagasan. Baru napar pudi. Matius 5 ayat sia. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Salinai berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Odo ulon halak yang memuliakan Tuhan. Odo ulon halak nama Ratfen. Kita jujur, dunia kita sekarang adalah dunia yang penuh dengan konflik. Dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Dunia yang penuh dengan kekacauan. Alai, daksai holan merenung. Daksai holan meratapi. Daksai holan menyesali keadaan. Tetapi satu komitmen orang percaya, di tengah-tengah berbagai kekacauan itu, hidupmu harus menjadi hidup penabur kebaikan dan pembawa damai. Tu sidu hita terjauh. Halak nama ratpen terjauh di tonga-tongan di rumah tangga si buat damai. Di tonga-tongan di masyarakat si buat damai. Di tonga-tongan nih. Persekutuan apapun baik di tengah-tengah gereja. Tawaran pembawa damai adalah tawaran yang harus benar-benar kita nyatakan melalui kehidupan kita. Sekali lagi, Yesaya 45, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tugas kita adalah menabur. Hasilnya adalah pekerjaan Allah. 1 Korintus 3:7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Tolema, bangun trekmu terus dalam trek Tuhan. Jalanmu kau harus pastikan adalah jalan yang memuliakan Tuhan. Dan hidupmu adalah hidup yang membawa sukacita. Sebagaimana Tuhan sudah menghadirkan sukacita itu, hiburkanlah, hiburkanlah. Dan tentu, biarlah Tuhan semakin dimuliakan melalui hidupmu. Amin. Martanya maita. Jahoba di bagasa Yesus muliati ma Tuhan. Marhite mingguat pendapa dua nonungai paingot tohami. Iko torus dohami. Gabe halak na mangulu di dalam trek jalan kebenaran Tuhan. Kami akan meluruskan jalan buat kedatangan Tuhan dengan memastikan bahwa padang gurun kami harus berubah menjadi tanah yang subur, di mana Tuhan akan datang. Sebab itulah yang kami nikmati. Narodoho mandapoto sitaono doho parukilon nami. Hiburkanlah, hiburkanlah. Las marohanami. Dangadong nabui mabuat las ni rohanami. Jalahami peko si buat las ni roha. Pasu-pasu kami bi. Satu komitmen hidup kami. Hidup kami adalah hidup yang harus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Rapokoma kami di bagasa Yesus Kristus. Amin.